Halo semuanya, kali ini aku ingin membahas tentang radiasi benda hitam. Nah, di radiasi benda hitam itu apa sih? Nah, benda hitam itu sendiri, benda hitam itu eh, istilahnya apa ya? Benda, ini tuh benda yang bisa sebutan untuk benda yang menyerap thermal atau kalor gitu, atau gelombang. Nah, maksudnya apa sih? Nah, kalau kalian lagi misalnya di siang hari nih, kalian lagi keluar, terus tiba-tiba, bukan tiba-tiba, kalian misalnya pakai baju hitam, itu akan terasa lebih gerah dibanding kalian pakai baju cerah. Kenapa? Karena ya warna hitam itu bisa menyerap lebih banyak panas dibanding warna-warna yang cerah. Yang warna-warna cerah misalnya kayak putih, kuning, itu lebih sedikit lah untuk bisa menyerap cahaya. Tetap menyerap, cuman tidak sepenuhnya menyerap. Nah, itu nanti ada istilahnya di emisivitas. Nah, begitu. Nah, di radiasi benda hitam ini ada beberapa rumus yang biasanya dipakai, yaitu di ada rumusnya namanya hukum Stefan Boltzmann. Nah, hukum Stefan Boltzmann ini itu adalah hukum yang menjelaskan tentang jumlah energi yang dipancarkan tiap satuan luas itu akan berbanding lurus dengan pangkat 4 suhu termodinamikanya. Nah, eh, nih bunyi hukum ini tuh itu I sama dengan E itu emisivitas dikali sigma, bacanya sigma. Ini tuh tetapan Stefan Boltzmann dikali T pangkat 4. Nah, itu apa? Itu adalah intensitas radiasi. Jadi aku akan tulis itu intensitas radiasi. Nah, satuannya itu biasanya W per M kuadrat. Nah, lalu ada E. E itu adalah emisivitas. Nah, emisivitas ini itu nilainya antara 0 sampai 1. Nah, kenapa? Nah, emisivitas ini itu eh, kemampuan suatu benda untuk menyerap kalor. Jadi kalau misalnya E-nya itu sama dengan 1 atau mendekati 1, itu berarti eh, itu berarti benda itu bisa dikatakan benda hitam ideal. Sedangkan kalau E-nya makin kecil ke 0, mendekati 0, itu berarti bendanya itu semakin cerah. Begitu. Jadi bisa dipastikan kalau misalnya E-nya mendekati 1, itu kan faktor pengalinya tinggi. Maka dia bisa menyerap kalor lebih banyak. Nah, itu dia emisivitas. Lebih ke sifat bahan. Ini biasa bakal diketahui pada soal-soal. Terus selanjutnya ada tetapan Stefan Boltzmann. Tetapan Stefan Boltzmann. Nah, ini kalian tidak perlu takut karena ini biasanya harusnya selalu dikasih tahu pada soal. Nah, ini tuh nilai tetapannya itu adalah 5,67 dikali 10 pangkat minus 8. Satuannya watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Nah, selanjutnya ada T. T itu adalah suhu mutlak. Nah, T ini biasanya satuannya dalam Kelvin.
Nah, begitu. Oke, kita lanjut. Selain dari rumus hukum Stefan Boltzmann di kiri, itu ada beberapa rumus lagi. Ini lebih ke penurunan rumus saja. Kita kan tahu kalau daya P itu sama dengan intensitas. Sorry. Intensitas itu I sama dengan daya P per A. Nah, ini cara ingatnya gampang. Ini tuh ya intensitas kan, ini satuannya watt dan meter persegi. Nah, watt ini kan itu daya, sedangkan meter persegi itu luas. Jadi ya cara ngapa rumusnya gitu aja. Nah, I sama dengan P per A. Makanya kita dapatkan kalau daya itu adalah intensitas dikali luas. Sehingga kita ada rumus baru yaitu P sama dengan I itu tadi nilai ini itu berarti emisivitas dikali tetapan dikali T pangkat 4 terus dikali A luas. Seperti itu. Nah, lalu untuk rumus selanjutnya itu biasanya yang ditanya energi. Energi itu apa? Energi itu biasanya itu adalah jumlah daya dikali waktu. Jadi energi itu kita tahu itu tuh daya dikali waktu. Ini tuh rumus ini bisa kalian dapat waktu kalian mempelajari kayak daya lampu. Nah, karena kita tahu energi sama dengan daya dikali waktu, maka kita juga tahu rumus selanjutnya untuk mencari energi adalah P. P itu yang ini. Kita masukin nilainya berarti emisivitas dikali tetapan Stefan Boltzmann dikali suhu pangkat 4 dikali luas terus dikali T kecil waktu. Seperti itu. Jadi rumus yang penting untuk dalam materi radiasi benda hitam itu ya cuman 3 ini aja. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya yang pertama itu ada soal seperti ini. Yang pertama, daya radiasi benda hitam pada suhu X itu besarnya 16 kali dari daya radiasi benda hitam juga pada suhu Y. Nah, yang ditanya berapa nilai suhu X? Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, nah langkah pertama tuh kan kalian tahu daya radiasi. Daya itu tadi apa? Benar, daya itu tadi ya P. Rumusnya emisivitas dikali tetapan Stefan Boltzmann dikali T pangkat 4 dikali A. Nah, kita tulis ulang. Berarti misalnya daya radiasi pada benda hitam pada suhu X ini kita misalin P1 itu sama dengan emisivitas dikali tetapan Stefan Boltzmann dikali T1 pangkat 4 dikali A luas. Nah, T1 ini nanti nilainya itu X gitu. Nah, terus kalau yang radiasi benda hitam yang pada suhu Y, itu misalnya radiasinya kita misalin dengan P2. Berarti emisivitas dikali tetapan Stefan Boltzmann dikali T2 pangkat 4 dikali A. T2 ini berarti suhu kedua, yaitu suhu Y. Nah,
Sekarang pada soal itu kan dikasih tahu kalau daya radiasi benda hitam pada suhu X, berarti yang pada suhu X itu kan tadi P1. Ini P1 ini itu besarnya sama dengan 16 kali radiasi benda hitam suhu Y. Berarti 16 kali daya dari P2. Seperti itu. Nah, karena kita tahu P1 sama dengan 16 P2, yang ditanya itu kan berapa nilai suhu X. Berapa nilai suhu X ini mungkin kalian mikirnya ya angka gitu kan atau sebagai macamnya. Sebenarnya jawabannya yang diminta pada soal ini tuh dia pengen jawabannya suhu X itu berapa kalinya suhu Y sih. Nah, di sini cara gampangnya, ini kan P1 sama dengan 16 P2. Kalian tinggal substitusi aja nilai P1 sama P2. Nah, caranya gimana? Udah, P1 ini kalian masukin berarti E dikali tetapan Stefan Boltzmann dikasih T1 pangkat 4 dikali A sama dengan 16 dikali E dikali tetapan Stefan Boltzmann dikali T2 pangkat 4 dikali A. Nah, di sini kalian lihat nih, karena benda hitamnya sama, berarti kan emisivitasnya itu sama. Tetapan Stefan Boltzmann-nya juga sama, terus luasnya itu sama. Berarti ini bisa kita coret karena ini itu nilainya sebanding. Coret, 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 coret. Nah, tersisa T1 pangkat 4 sama dengan 16 kali T2 pangkat 4. Nah, kita tahu tadi suhu yang ke-1, T1, itu suhunya X. Berarti ini X pangkat 4 sama dengan 16 dikali T2, itu tadi suhunya Y. Berarti Y pangkat 4. Nah, di sini kalian tinggal ini supaya tersisa X, ini kalian ruas kiri sama ruas kanan, kalian di akar pangkat 4 kan kedua ruas, yaitu ini akar pangkat 4 X pangkat 4 sama dengan akar pangkat 4 dikali 16 Y pangkat 4. Sehingga yang ruas kiri ini kan sama dengan X. Terus yang di sebelah kanan 16 ini kan 2 pangkat 4. Sehingga ini bisa jadi 2. Terus Y pangkat 4 nya ini di akar pangkat 4 berarti jadinya Y. Maka suhu X itu adalah 2 kali suhunya Y. Berarti jawabannya adalah ini. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua. Wait. Nah, soal kedua itu dia diketahui, biar singkat ya, diketahui sebuah benda, dia luas permukaan bendanya itu 100 cm persegi. Terus suhunya itu 727 derajat Celcius. Lalu emisivitas benda tersebut, kemampuan benda tersebut menyerap kalor itu 0,6. Yang ditanya itu tentukan laju rata-rata energi radiasi benda tersebut. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, kalian pertama harus tahu dulu apa yang mau diminta soal. Yang diminta soal kan laju rata-rata energi radiasi. Nah, laju rata-rata itu apa sih? Tadi kan energi. Energi tadi kalian udah tahu. Kalau di rumus atas tuh energi itu yang ada dikali T. Nah, kalau laju rata-rata itu kan misalnya kalian tahu kecepatan tuh jarak itu meter. Sedangkan laju
laju benda bergerak itu meter per second kan. Sama, energi itu juga joule. Sedangkan sedangkan laju energi radiasi tersebut ya sama, joule per second. Nah, joule per second ini apa? Ya benar, ini sama aja dengan kayak satuannya watt, yaitu daya. Jadi yang ditanya soal itu sebenarnya adalah daya. Nah, kita ke soal yang tadi. Nah, laju rata-rata energi, berarti yang ditanya itu daya. Daya itu kita tahu P sama dengan emisivitas dikali tetapan Stefan Boltzmann dikali suhu pangkat 4 dikali luas. Nah, pertama emisivitas ini 0,6 dikali tetapan Stefan Boltzmann itu harusnya diketahui soal itu nilainya 5,67 kali 10 pangkat min 8. 5,67 kali 10 pangkat min 8. Nah, lanjut T pangkat 4. T itu kan harusnya dalam Kelvin. Nah, 720 derajat Celcius ini harus ditambah dengan 273 untuk dikonversi ke Kelvin. Itu hasilnya itu 1000 Kelvin. Berarti T-nya itu 1000. 1000 itu bisa kita tulis 10 pangkat 3. Itu di pangkat 4 dikali A, luas. Luas ini kan satuan standar internasionalnya itu meter kuadrat. Nah, dari meter kuadrat ke senti kuadrat itu harus dikali 10 pangkat min 4. Berarti ini 100 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Konversi satuan. Itu nanti kita dapat 10 pangkat min 2 meter persegi kuadrat sama. Nah, dikali luas berarti 10 pangkat min 2. Nah, udah. Ini tinggal kalian hitung 5,67 kali 0,6 tuh. Itu hasilnya bentar ya. 5,67 kali 0,6. Ini hasilnya 3,402. Terus kali 10 pangkat min 8. Ininya jadi 10 pangkat 12. Ininya 10 pangkat min 2. Maka hasilnya adalah 3,402 dikali 10 pangkat 2. Laju rata-rata energi berarti joule per second. Atau ini kalau ditulis angkanya 342 joule per second. Ya. Jadi teman-teman, untuk soal di radiasi benda hitam itu pasti soalnya sekitaran tentang daya, intensitas, energi, atau juga perbandingan. Kayak misalnya suhunya dinaikkan, itu gimana. Kita lanjut aja coba ke contoh soal selanjutnya. Yang ketiga. Nah, soal nomor 3 ini misalnya intensitas deh. Intensitas suatu benda pada suhu 150 Kelvin itu misalnya 100 deh, 100 watt per meter persegi. Nah, benda tersebut dinaikkan suhunya hingga 450 Kelvin. Nah, pertanyaannya itu berapa intensitas yang dipancarkan benda itu sekarang.
Nah, ini yang diketahui kan cuman suhu. Nah, kita tahu awalnya rumus intensitas, anggap intensitas pertama itu emisivitas dikali tetapan Stefan Boltzmann dikali suhu pangkat 4, T1 pangkat 4. Nah, di sini kalian bisa perbandingan, berarti ini anggap intensitas pertama yang pada suhu 150 Kelvin itu intensitasnya 100 watt per meter persegi. Terus kalian bisa pemisalan kedua, I2 itu emisivitas dikali tetapan Stefan Boltzmann dikali suhu pangkat 4. Nah, ini untuk yang suhunya 450 Kelvin, T2, itu kita mau cari intensitasnya berapa. Nah, kalian bisa pakai perbandingan. Kalian bandingin I1 dibandingin I2 itu sama dengan I1 masukin nilainya emisivitas dikali tetapan Stefan Boltzmann dikali T1 pangkat 4 per sama emisivitas dikali tetapan Stefan Boltzmann dikali T2 pangkat 4. Nah, di sini karena benda tersebut itu adalah satu benda yang sama, otomatis nilai emisivitasnya itu sama. Berarti ini bisa kita coret. Tetapan Stefan Boltzmann itu kapanpun itu selalu sama. Jadi ini bisa kita coret juga. Jadi kalian tahu perbandingan intensitas 1 dan intensitas 2 itu sebenarnya sebanding dengan pangkat 4-nya dari suhu tersebut. T1 pangkat 4, T2 pangkat 4. Nah, di sini kan yang mau kita cari itu I2. Berarti kita udah tahu dong harusnya nilai I1, T1, T2 untuk mencari I2 ini. Nah, kita masukin aja nilainya. I1 itu 100 dari sini. Terus I2 ini yang kita cari. T1 pangkat 4 berarti T1 itu yang ini. Berarti 150. Lanjut pangkat 4 per T2. T2 itu 450. Berarti 450 di pangkat 4. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi ini jadi 100 per I2 sama dengan ini digabung 450 pangkat 4. Nah, ini lanjut 100 per I2 sama dengan 150 bagi 450 itu 1 per 3 pangkat 4. Sehingga 100 per I2 itu sama dengan 1/3 pangkat 4 itu 1 per 81. Ini tinggal dikali silang sehingga didapat I2 sama dengan 8100 watt per meter persegi. Kayak begitu. Jadi soal-soal pada radiasi benda hitam itu paling seputar perbandingan dari suhu, kayak suhunya kalau diturunin itu nanti intensitasnya atau dayanya atau energinya jadi berapa. Terus sisanya ya harusnya udah diketahui soal semua. Jadi kalian tinggal mengidentifikasi aja emisivitasnya berapa, tetapan Stefan Boltzmann-nya diberitahu soal, suhunya juga diberitahu, dan luas permukaan ini mungkin kadang ada tipe soal yang lain, mungkin dia bilang benda tersebut berbentuk balok dengan panjang sekian, lebar sekian, dan tinggi sekian. Nah, berarti luas permukaannya itu ya kalian cari satu-satu. Pakai rumus yang 2 kali panjang kali lebar tambah 2 kali panjang kali tinggi tambah 2 kali lebar kali tinggi. Mungkin variasi soal lainnya seperti itu. Segitu saja dari aku. Oke, terima kasih semuanya.